Halo adik-adik semua, siap buat petualangan sejarah seru kita hari ini? Wah, pastinya siap dong. Coba pasang sabuk pengaman kalian kencang-kencang, karena kakak bakal ngajak kalian naik mesin waktu. Kita bakal mundur ratusan tahun ke masa lalu, menuju sebuah kerajaan kuno yang super kaya raya di Nusantara. Penasaran kan kayak apa sih rasanya hidup di zaman kerajaan emas? Yuk kita mulai petualangannya sekarang juga. Tapi tunggu dulu nih, sebelum kita benar-benar mendarat di masa lalu, kakak punya satu pertanyaan buat kalian. Coba deh bayangin, ada zaman di mana raja-raja hebat berkuasa dan kapal-kapal layar raksasa dari seluruh dunia berlabuh di halaman rumah kita. Nah, tahukah kalian di mana sih letak kerajaan Islam pertama yang sesungguhnya di Indonesia? Apa menurut kalian ada di Pulau Jawa? Atau mungkin di Kalimantan? Yap, betul banget. Jawabannya adalah Samudra Pasai. Kerajaan keren ini letaknya ada di Aceh, Sumatera Utara. Didirikan oleh pahlawan hebat bernama Merosilu di tahun 1267, kerajaan ini bukan kerajaan biasa loh. Waktu itu, Samudra Pasai berubah jadi semacam mall internasional yang paling rame di zaman kuno. Semua saudagar dari belahan bumi manapun pasti kepingin banget mampir kemari. Dan tahukah kalian betapa sultan dan rakyat di sana tuh kaya banget? Di zaman dulu, mereka nggak pakai uang kertas yang gampang lecek, apalagi scan kode di HP pakai aplikasi digital kayak kita sekarang. Sama sekali nggak. Coba bayangin ini ya, mereka pergi belanja ke pasar pakai dirham. Dirham ini adalah mata uang resmi kerajaan yang terbuat dari emas murni asli. Wah, asyik banget kan jajan ke pasar bawa kantong yang bunyi bergemerincing isinya koin emas beneran. Terus kalian mungkin mikir, dari mana coba datangnya semua emas itu? Nah, rahasianya ada di angka raksasa ini, 10.000. Angka ini adalah jumlah satuan berat kuno yang disebut bahara. Setiap tahun, kerajaan ini menjual 10.000 bahara, senjata rahasia mereka, yaitu emas hitam. Hayo, ada yang tahu apa itu emas hitam di zaman kuno? Ternyata, itu lada. Yap, lada pedas yang suka dipakai masak di dapur mama kalian itu dulunya luar biasa mahal dan diperebutkan di seluruh dunia. Gara-gara lada yang super berharga ini, Samudra Pasai jadi punya daftar belanja paling hits di zaman kuno. Ini dia daftarnya. Ada lada si emas hitam, lalu ada kain sutra yang sangat halus, ada kapur barus yang wanginya bikin ruangan jadi harum semerbak, dan pastinya emas murni. Daftar belanja super mewah ini sampai bikin kapal-kapal dari Arab, Tiongkok, India, bahkan dari Eropa jauh-jauh berlayar ke Nusantara. Bener-bener daftar yang luar biasa kan? Nah, karena kerajaan ini bagaikan magnet raksasa yang narik banyak orang, pelabuhan ini jadi tempat wajib kumpulnya para turis VIP zaman kuno, alias para backpacker hebat di masa lalu. Kenalan yuk sama dua petualang paling legendaris yang pernah mampir ke sini. Di sebelah kiri ada Ibnu Batutah, petualang hebat dari Maroko yang udah keliling dunia. Dia itu betah banget di Pasai karena kagum sama istana-istana kayunya yang indah dan budaya Islamnya. Terus di sebelah kanan ada Laksamana Cheng Ho, komandan armada kapal raksasa dari Tiongkok. Saking sukanya Laksamana Cheng Ho sama ramenya pasar di Pasai, beliau sampai mampir kemari sebanyak 3 kali berturut-turut. Ibnu Batutah tuh sampai nulis catatan yang keren banget di abad ke-14. Intinya dia bilang kalau Pasai itu tempat yang sangat subur dengan perdagangan yang maju dan dikelilingi dinding kayu yang indah. Membaca catatan kuno ini bikin kita takjub ya. Kita bisa ngebayangin sebuah kota besar yang dipagari kayu-kayu tinggi, berukir indah, dengan kapal-kapal yang nggak berhenti berdatangan bawa barang-barang ajaib dari luar negeri. Tapi, tunggu dulu deh. Kalau Samudra Pasai itu sekuat itu, sekaya itu, punya koin emas di mana-mana, dan jadi tempat nongkrong pelaut nomor 1 dunia, kok sekarang kerajaannya hilang? Nah, disinilah mesin waktu kita nemuin sebuah plot twist atau jalan cerita yang mengejutkan. Kisah runtuhnya kerajaan emas ini ternyata dramatis banget. Ibarat kalian lagi main video game, kerajaan Samudra Pasai ini harus menghadapi 4 tantangan berat, atau kita sebut aja ini 4 babak lawan bos. Ada serangan dari kerajaan lain, ada drama keluarga, saingan baru yang muncul, sampai serangan dari bangsa benua lain. Keempat bos inilah yang akhirnya bikin kerajaan sebesar Pasai jadi kewalahan. Yuk kita hadapin bosnya satu-satu. Pasukan Majapahit. Ini udah kayak adegan film aksi. Patih Gajah Mada yang sakti dari Majapahit kepingin banget nyatuin seluruh Nusantara. Awalnya dia bawa pasukan lewat jalur darat, tapi gagal total. Pasai masih terlalu kuat. Tapi Gajah Mada nggak nyerah gitu aja. Dia ganti strategi, bawa kapal-kapal perang besar dan menyerang lewat laut. Akhirnya, benteng Pasai berhasil ditembus. Ini jadi pukulan pertama yang bikin kerajaan emas ini goyah.
Belum kelar diobatin lukanya dari luar, muncul bos kedua. Dan yang ini justru datang dari dalam rumah sendiri. Yap, drama keluarga di dalam istana. Kerajaan yang harusnya bersatu malah jadi lemah gara-gara pangeran-pangerannya pada berantem berebut tahta. Karena pada sibuk ribut sendiri di istana, mereka jadi lupa deh buat ngejaga dan ngurusin rakyatnya. Habis drama keluarga, datang lagi bos ketiga. Mall saingan baru. Kakak kasih perumpamaan nih biar gampang. Bayangin, Pasai itu mall favorit yang udah lumayan tua. Tiba-tiba, di seberang laut sana, buka sebuah mall raksasa baru yang lebih kinclong, lebih modern, dan tempatnya lebih strategis. Namanya Kesultanan Malaka. Terus apa yang terjadi? Pastinya dong para pembeli kaya dari luar negeri mulai pindah nongkrong dan belanja ke Malaka. Pelanggan Pasai pun pelan-pelan makin sepi. Dan akhirnya, sampailah kita di bos terakhir. Final boss ini datang dari tempat yang jauh banget di tahun 1511. Mereka adalah bangsa Portugis. Waktu Samudra Pasai udah benar-benar lemah karena serangan Majapahit, ribut keluarga, dan ditinggal pembelinya, komandan Portugis bernama Alfonso de Albuquerque datang bawa kapal-kapal meriamnya. Serangan ini ngasih pukulan penutup, dan berakhirlah masa kejayaan mandiri Samudra Pasai selamanya. Agak sedih sih ya ceritanya, tapi tenang adik-adik, kerajaan ini ternyata ninggalin sesuatu yang jauh lebih berharga dari koin emas manapun. Apa itu? Ini dia harta karun sejati peninggalan Pasai yang masih ada sampai hari ini. Harta karun terbesarnya adalah ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Ternyata nih, Samudra Pasai itu jadi sekolah alias pusat pendidikan Islam yang paling top se-Asia Tenggara pada zamannya. Kalian pasti pernah dengar kan cerita tentang Wali Songo di Pulau Jawa? Nah, mereka ini punya hubungan yang erat banget sama Pasai. Sunan Gunung Jati yang terkenal itu lahir dan besar di Pasai. Bahkan, Sunan Kalijaga juga menikah dengan putri cantik dari sana. Jadi, ilmu mereka terus mengalir dan jadi berkah buat jutaan orang Indonesia sampai sekarang. Dan bukti paling nyatanya bisa kalian lihat sendiri kalau main ke Aceh. Di sana masih berdiri dengan gagah makam-makam kuno berukir kaligrafi yang super indah dari Sultan Malikus Saleh dan cucunya, Ratu Nahrisha. Makam-makam ini tuh ibarat mesin waktu fisik yang nyata, saksi bisu kehebatan luar biasa di masa lalu. Orang-orang dari berbagai negara bahkan masih terus datang buat berziarah ke sini sampai detik ini. Keren banget kan kisah sejarah yang udah kita bahas hari ini? Nah, sebelum mesin waktu kita mendarat kembali ke masa kini, kakak mau ngasih tantangan terakhir buat imajinasi kalian. Coba bayangin deh, kalau kalian hari ini punya mesin waktu beneran, dan kalian mendarat di tengah ramainya pasar kuno Samudra Pasai sambil bawa sekantong koin emas dirham, kira-kira apa sih yang bakal kalian beli di sana? Mau ngeborong lada, beli kain sutra, atau yang lain? Pikirin baik-baik ya, teruslah berimajinasi, dan jangan pernah bosan belajar sejarah. Sampai ketemu di petualangan seru kita selanjutnya.